Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu langit untuk si Bocil. Bocil ngaji sama ayah biar lebih paham, biar lebih keren ya, Bocil. Bocil dengarkan. Ayah menasihati sekaligus mensupport, mendidik kamu ya, agar jadi manusia sadar, mengerti dan paham. Satu yang dinasihatkan ayah, Bocil. Ayah kemarin membuat video itu 2 ya. Jadi dengan judul Wong Sajen volume 1 dan volume kedua, di situ menerangkan yang disebut ilmu, ya, Cil. Para pemirsa, murid dan santri dan juga si Bocil, semua manusia berbicara dan menyebutlah suatu ilmu dan ilmu dan ilmu. Pertanyaan bagi si Bocil juga bagi murid santri, apa sih ilmu itu? Nah, udah. Ilmu, apa sih ilmu itu? Udah, wes, keren. Bingung. Apa sih ilmu? Nah, coba. Tatkala manusia dengan memahami itu menerangkan banyak hal, memakai bahasa-bahasa baru sehingga begitu sulit untuk ditelaah bagi bangsa manusia. Namun guru sedikit mengedukasi, terutama kamu si Bocil. Guru memakai 3 barometer sudut pandang dunia tentang kata yang disebut ilmu. 1 dari dunia barat, 1 dari dunia timur, dan yang 1 titik tengah adalah Jawa. Nah, keren kan, Cil? Coba para pemirsa, murid dan santri, bila suatu keilmuan yang dari negara barat, ilmu memakai bahasa apa yang kita lazim memakai dengan kata ilmiah? Apa sih ilmiah itu? Mungkin yang dari aspek wilayah timur, ilmu memakai bahasa tolabul ilmi. Apa sih ilmi ini? Nah, dari makna itu sudah tidak bisa ketemu dan sulit dijabarkan. Maka dari leluhur diulas dari video yang 1 dan 2, bahwa ilmu adalah nyengel nang awakmu, angel yen durung ketemu. Artinya, memahami suatu ilmu dan keilmuan, baik ilmu material maupun ilmu spiritual, dari leluhur itu sudah mampu dipecah dari tata bahasa. Artinya, beliau-beliau orang-orang terdahulu adalah orang-orang yang the best, dan secara alamiah alam membekali dari bahasa sesimpel itu. Dengan demikian guru memberi pemahaman terutama tentang kata ilmu, dan sebagian murid dan santri kadang berkeluh kesah. Cil, murid ini kadang keluh kesah, guru, menjalankan ilmu guru ini kok sulit, mudah lupa, sulit juga. Pahami para murid dan santri. Yang disebut ilmu itu ya memang begitu. Maka ilmu itu berbarometer atau bermakom, disesuaikan kemampuannya. Itulah menandakan bahwa ilmu itu bermakom sesuai levelnya. Maka bagi yang belum mampu ada kesulitan. Namun manusia tidak mau menginginkan kesulitan. Tapi pahami bahwa manusia ingin mencapai tujuannya itu harus dengan ilmu. Bagi manusia yang ingin mencapai keselamatan tapi tidak mampu ilmunya, maka dibimbing, diajarkan dengan perlahan. Bila manusia tidak menginginkan keselamatan, itu beda lagi. Satu contoh, Cil. Banyak manusia itu ingin selamat, tapi tidak mengerti ilmu dan tidak mau menjalankan ilmunya. Di era sekarang manusia mempunyai bahasa yang baru. Satu contoh, semesta tidak melihat doamu. Keren bahasa sekarang itu. Coba, semesta tidak melihat doamu. Semesta tidak merespon mantramu. Semesta tidak butuh alat-alat ubur ampemu. Pret, tahu. Apa, Cil? Pret. Pemirsa, terutama murid dan santri. Manusia melakukan aktivitas, menjalankan ilmunya itu tidak ada hubungannya dengan semesta,
Tidak ada hubungannya dengan matahari, planet, bintang. Ini dipahami. Manusia menjalankan keilmuannya itu interaksi dengan bangsa manusia. Karena bangsa manusia ini terhubung dengan para dewa, terhubung dengan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Karena itu nilainya makhluk, maka dibutuhkanlah bahasa-bahasa yang sudah menjadi persatuan sejak ribuan masa lalu. Nah, ini informasi yang baru bagi para pemirsa yang kemarin-kemarin sok benar, sok pandai. Kalau itu sering kau lakukan, kalau Anda dalam kerugian, siapa yang bertanggung jawab? Satu contoh para pemirsa, murid dan santri, fahami betul-betul. Guru hanya menasihatkan sekaligus mengedukasi kalian yang di luar sana. Ada satu contoh di era sekarang, kalian mengembangkan yang disebut meditasi. Dari meditasi Anda berharap banyak hal dimatangkan. Bahwa menjalankan ilmu itu ada syarat dan rukunnya. Kalau toh meditasi, pahami betul-betul. Meditasi itu butuh syarat dan rukun apa? Dan pahami, meditasi itu dibutuhkan orang yang mampu, ataukah hanya anak kecil-kecil pun juga bisa? Pahami lagi, untuk melakukan meditasi, mengharapkan sesuatu, meditasi hanya dilakukan manusia yang mampu, atau manusia yang dewasa, atau anak kecil bebas. Kalau toh hanya meditasi, hanya pejam mata, mengosongkan pikiran, anak TK pun mampu, si bayi pun mampu. Benarkah meditasi itu disebut ilmu? Pahami, telaah masing-masing. Bila kalian masih tidak menyadari, guru hanya menasihatkan di mana kecerdasan Anda, sedangkan manusia selamat adalah menggunakan dengan cara yang disebut ilmu. Lantas bagaimana para pemirsa? Kalau meditasi kalian yang dewasa, yang tua, merasa hebat, sehingga meninggalkan hal-hal yang pokok. Satu, kalau Anda rugi, siapa yang bertanggung jawab? Secara substansi keilmuan bahwa ilmu adalah dilakukan dengan syarat dan rukun. Syarat dan rukun itulah dihasilkan dari orang-orang yang mampu. Bagaimana kalau meditasi itu anak kecil pun mampu melakukan hanya pejam mata, mengosongkan pikiran? Bisakah itu disebut ilmu? Putuskan Anda masing-masing. Mengacu kepada substansi timur. Di dalam keilmuan sudah diterang dari substansi bahasa. Ilmu adalah nyengel nang awakmu, angel yang durung ketemu. Kita merujuk kepada substansi agama kita Islam. Tolabul ilmi faridotun. Manusia meyakini itu dikira bahasa dari Arab. Kalau toh memang ilmu itu datangnya dari Arab. Satu contoh, 1 bulan yang akan datang masuk bulan Dzulhijjah. Manusia pada melakukan yang disebut ibadah haji. Pertanyaannya bagi para pemirsa, murid dan santri. Pecahkan menurut kemampuan Anda. Mengapa rukun haji ditaruh rukun yang terakhir? Terangkan menurut kemampuan Anda. Kalau kalian memang mempelajari bahwa katanya ilmu Islam dari Arab turun dari langit, terangkan secara ilmiah, terangkan secara rasional. Mengapa ibadah haji itu ditaruh pada substansi rukun yang terakhir? Kalau toh memang hanya itu dimampukan bagi yang mampu, artinya yang bisa masuk surga adalah orang-orang yang dalam bergelimangan harta. Bagaimana kalau rukun haji itu yang membawa beliau yang kau yakini adalah Muhammad? Artinya nabi-nabi di atasnya tidak akan pernah ada yang pergi haji. Bahkan Nabi Ibrahim pun tidak akan pernah pergi haji. Bagaimana kalau Muhammad itu yang pergi haji? Kalau Muhammad belum diangkat jadi Rasul, bagaimana dia melakukan ibadah haji? Apakah benar begitu dibangun langsung bisa dioperasionalkan? Apakah begitu dibangun Ka'bah semua masyarakat umat langsung mampu bisa memahami sa'i dan tawaf? Pecahkan menurut kecerdasan Anda bagi ulama seluruh dunia. Guru memastikan melalui video ini kalian adalah tersesat dan terjerumus. Karena kalian tak akan pernah mengerti bahwa ilmu adalah substansi dari Jawa.